amiga flor, desce com o dedinho na boca, louca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada MK Filsafat Pendidikan Islam yang dibimbing oleh dosen kita yaitu Pak Sukma Hadi, kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan saya sendiri Nur Hayana dengan teman saya yaitu Freddy Pratama yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul mengenai biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengenai biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama asli dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Al-Wahid. Nah, beliau ini berasal dari Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Nah, beliau ini lahir pada hari Selasa, Kliwon 24 Qo'adah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi. Nah, pada tahun 1976 beliau ini pindah dengan orang tuanya ke Teras Jombang namanya, hingga beliau ini berusia 15 tahun dan ayahnya beliau ini mengajarkan dasar agama, khususnya membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Dalam usia 15 tahun, beliau ini sudah menuntut ilmu ke berbagai pesantren Jawa Timur. Nah, akhirnya pada tahun 1891, beliau tiba di pesantren Siwalan Pandi Sidoarjo. Nah, yang diasuh oleh Kiai Yangku Siwalan. Nah, terkesan dengan kecerdasannya, akhirnya beliau ini menikahnya dengan putrinya yaitu Khadijah. Nah, beliau ini ketika menikah dengan Khadijah, beliau ini berusia 21 tahun. Setelah menikah, beliau bersama istrinya itu melakukan ibadah haji. Nah, setelah itu beliau pulang dari Tanah Suci. Mertuanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menganjurkan untuk menuntut ilmu di Mekah, dan beliau ini mempelajari berbagai macam ilmu disiplin. Nah, sepertinya ilmu fikih dan ilmu hadis. Nah, beliau ini tinggal di Mekah itu selama 7 tahun. Nah, kemudian pada tahun 1900 Masehi atau 1314 Hijriah, beliau itu pulang ke kampung halamannya. Nah, setelah pulang, beliau itu membuka pengajian yang berisi mengenai keagamaan. Nah, dalam waktu singkat beliau itu langsung terkenal di wilayah Jawa. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Partai Nahdlatul Ulama. Nah, sejak didirikan sampai tahun 1947, Rais Am, Ketua Umum, dijabatkan oleh beliau. Nah, ia pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama pada zaman pendudukan Jepang untuk wilayah Jawa dan Madura. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu wafat pada tahun 1947. Beliau meninggal di Desa Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Beliau ini hampir seluruh waktunya, hidupnya itu diabadikan untuk agama dan pendidikan. Yang kedua yaitu pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dibesarkan dalam lingkungan pesantren serta banyak menuntut ilmu dan berkecimpung secara langsung di dalamnya, di dalam pendidikan agama Islam khususnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang penulis yang produktif dalam semua bidang keilmuan Islam. Namun dari sudut pandangnya itu ada pemikiran-pemikiran khasnya yang selalu konsisten mengacu pada rujukan Al-Quran dan hadis. Dan di samping itu menjadi tipikal karya-karyanya yang berkecerundung terhadap madhab Syafi'i. Salah satu karya Muhammad Hasyim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah kitabnya yang berjudul Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim.
pembahasan terhadap pendidikan, lebih beliau tekankan pada masalah etika dalam pendidikan. Meski tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya, dalam pendidikan beliau dalam masalah pendidikan adalah yang pertama yaitu signifikasi pendidikan. Signifikasi pendidikan menurut Kiai Hasyim Asy'ari adalah upaya memanusiakan manusia secara utuh, sehingga manusia bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar mengamalkan segala perintahnya dan menegakkan keadilan di muka bumi, beramal soleh dan maslahat. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menurut Hasyim Asy'ari adalah satu, menjadi insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua yaitu insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ketiga yaitu karakteristik guru. Karakteristik guru ini harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain menjaga diri dari hal-hal yang menurunkan martabat, pandai mengajar, berwawasan luas, mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis, cakap dan profesional, kasih sayang, berwibawa, takut pada Allah, tawadu, zuhud dan khusyuk. Terus yang keempat yaitu tugas dan tanggung jawab murid. Yang pertama, etika dalam belajar. Etika dalam belajar itu salah satunya membersihkan hati, membersihkan niat, pandai mengatur waktu, menyederhanakan makan dan minum, dan berhati-hati, menyedikitkan tidur, menghindari kemalasan, meninggalkan hal-hal yang kurang berfaedah. Dan yang kedua, etika terhadap guru. Memperhatikan guru, mengikuti jejak guru, memuliakan guru, bersabar terhadap kekerasan guru, duduk dengan rapi, berbicara dengan sopan, dan yang terakhir tidak menyela guru. Dan yang ketiga yaitu etika terhadap pelajaran. Memperhatikan ilmu yang pertama dan berhati-hati dalam menanggapi ikhtilaf para ulama, bercita-cita tinggi, senantiasa menganalisis dan menyimak ilmu, menanyakan apa yang tidak dipahami, selalu membawa catatan, belajar secara kontinu, dan menanamkan rasa antusias belajar. Kesimpulannya adalah pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari dapat digambarkan dalam beberapa hal, yaitu pandangan terhadap ilmu dan agama. Signifikasi pemikiran Hasyim Asy'ari adalah upaya memanusiakan manusia secara utuh. Dan yang kedua yaitu mendasarkan pada nilai moral dan etika. Dan yang ketiga, guru sebagai subjek yang bertugas untuk mentransfer ilmu dan murid sebagai objek untuk menerima ilmu. Dan yang keempat, proses evaluasi tidak menggunakan standarisasi nilai, tapi menggunakan pengamatan tingkah laku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.